Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ena Mufita. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut bahasa, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata: Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Kata Ahlun yang artinya golongan atau keluarga, As-Sunnah yang artinya sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW yang berupa perbuatan, perilaku, dan ketetapan takdiriyah. Kata Al-Jamaah yang berarti kumpulan atau kelompok. Yang dimaksud jamaah di sini ialah kumpulan para sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta sahabat besar lainnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut istilah yaitu golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW dan tuntunan para sahabat. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil dari hadis Rasulullah yang menerangkan akan terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan. Prinsip dasar aswaja yaitu yang pertama ada tasawud, ta'azun, ta'adud, dan tasamud. Yang pertama ada tawasud. Tawasud merupakan sikap pertengahan, tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan. Hal ini disarikan dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat muslim, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi, ukuran, penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Artinya, warga Nahdliyin dalam menyikapi berbagai macam persoalan disikapinya dengan pola yang terukur, terarah, terkonsep, dan tersusun dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, tawazun. Tawazun merupakan sikap seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal, pikiran, dan rasional. Hal ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hadid ayat 35 yang berbunyi, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca penimbang keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Artinya, warga Nahdliyah selalu bersikap seimbang dan setiap menghadapi dan menyikapi berbagai macam permasalahan. Yang ketiga ada ta'adud atau adil. Iktidal atau adil merupakan sikap tegak lurus untuk bersikap adil dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya, dalam menyikapi berbagai macam harus berani mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil, walaupun terhadap orang lain berbeda agama, ras, suku, dan kebangsaan. Tasamu merupakan sikap toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Toha yang berbunyi,
Maka bicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan takut. Artinya, hidup berdampingan dengan warga ataupun komunitas lain walaupun berbeda agama, suku, dan ras, dan kebangsaan. Artinya di sini warga Nadilin bebas berkumpul dengan teman-teman yang berbeda suku, ras, dan kebangsaan. Sumber hukum aswaja ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, Al-Ijma. Yang keempat, Al-Qiyas. Pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia yang diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Quran. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua yaitu Al-Hadis atau Sunnah. Sumber hukum kedua dalam menentukan hukum ialah Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Maka As-Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Quran. Hal ini terdapat dalam firman Allah di surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terakhir yaitu Al-Qiyas. Al-Qiyas yang dimaksud ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab-sebab antara keduanya. Jadi Al-Qiyas yaitu adanya Al-Qiyas karena sebab-sebab tertentu